Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pak Syaf Channel ya. Kali ini apa kabar Sobat Pak Syaf semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Kali ini Pak Syaf akan memberikan hmm, spill informasi ya terkait dengan pembukaan kampus mengajar angkatan keempat ya, yang sebenarnya resminya baru akan dibuka tanggal 25 Mei 2022. Sebenarnya belum ada informasi resmi di websitenya Kampus Merdeka Kemendikbud, namun saya akan mereview yang tahun lalu dan sepertinya tidak jauh berbeda dengan persyaratan-persyaratan yang ada di tahun sebelumnya atau angkatan ketiga. Tanpa berlama-lama, yuk kita simak video kali ini. Namun sebelumnya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Ini adalah laman di Kampus Merdeka atau di websitenya Kampus Merdeka Kemendikbud.go.id. Di sini ada kampus mengajar ya. Apa itu kampus mengajar? Nah, silakan dibaca sendiri. Ini adalah program untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa selama 1 semester untuk membantu para guru dan kepala sekolah jenjang SD dan SMP dalam melaksanakan kegiatan belajar yang berdampak pandemi. Ya, mungkin sekarang sudah post pandemi, tapi melihat antusiasme dan hasil dari kampus program sebelumnya, mungkin menjadikan program ini dilanjutkan oleh Kemendikbud ya. Nah, kenapa harus ikut ini? Karena terlibat langsung dalam pelaksanaan pembelajaran literasi, numerasi, serta adaptasi teknologi jenjang SD dan SMP ya. Karena ini adalah 3 hal yang menjadi fokus utama Mas Nadiem ya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek, literasi, numerasi, dan adaptasi teknologi. Nah, ini juga mengasah kepemimpinan, kreativitas, dan problem solving dan inovasi langsung di lapangan. Karena teori-teori atau praktek yang diajarkan di kampus itu mungkin kurang applicable tanpa ada praktek langsung di lapangan. Makanya ada program ini, mahasiswa bisa langsung terjun di lapangan. Mendapat bantuan biaya hidup dan UKT, ya, ini bisa salah satu benefit dari program ini. Nah, ada 3 komponen sebenarnya, yaitu sebagai peserta dari mahasiswa, sebagai DPL atau dosen pembimbing lapangan, dan juga sebagai koordinator PT. Nah, kita lihat masing-masing ya. Kalau di mahasiswa itu syaratnya yang pertama adalah mahasiswa aktif di S1 atau vokasi PTN dan PTS di bawah Kemendikbudristek ya. Jadi yang di bawah Kemenak itu belum bisa mengikuti program ini. Berikutnya minimum di semester 4 ya, di tahun akademik 21-22. Jadi kalau sekarang ya, sekarang ini ya, semester genap ini semester 4. IPK-nya minimal 3 dari skala 4. Ini dari perguruan tinggi yang terakreditasi, tidak harus A, B, C, yang jelas terakreditasi, tidak harus B maupun bank sekali. Prodinya yang harus B atau baik sekali ya. Kemudian diutamakan memiliki prestasi pengalaman mengajar, berorganisasi sebagai tambahan poin penilaian, direkomendasikan oleh pimpinan perguruan tinggi, dan belum pernah mengikuti kegiatan sebelumnya. Nah, kalau di Instagramnya Kampus Mengajar itu saya cek itu ada tambahan syarat, yaitu selain surat rekomendasi dari perguruan tinggi, ada juga surat izin dari orang tua, fakta integritas, dan juga surat keterangan pengalaman mengajar atau rekomendasi sertifikat prestasi itu yang menjadi tambahan. Ini peranannya apa, nanti silakan bisa dicek sendiri ya. Membantu guru pelaksanaan tatap muka maupun jarak jauh, khususnya dalam pembelajaran literasi dan numerasi. Ini yang menjadi poin utama. Ini adaptasi teknologi, mendukung kepala sekolah dalam bidang administrasi dan manajerial sekolah, jadi membantu kegiatan-kegiatan administratif dan manajerial. Sosialisasi produk pembelajaran Kemendikbudristek ya, misalnya kurikulum darurat, modul pembelajaran, aksi, portal rumah belajar, dan lain-lain. Jadi menjadi apa ya, semacam duta Kemendikbud juga ya, di level SD dan SMP. Ini profil Pancasila, profil pelajar Pancasila, dan juga duta edukasi. Memang menjadi BA ya, atau brand ambassador. Ini pembelajaran yang akan dicapai seperti ini. Nah, berikutnya adalah DPL. Apa sih DPL itu? Peranannya adalah mendampingi mahasiswa KM ya, untuk bertemu dinas dan sekolah,
melakukan seksi pendampingan mahasiswa selama program berlangsung berupa komunikasi dengan tiap mahasiswa bimbingan 1 kali seminggu, melakukan komunikasi dengan pamong guru paling tidak 2 kali dalam selama program, melakukan sharing session, memberikan penilaian akhir kepada mahasiswa bimbingan dan memberikan rekomendasi untuk pengembangan diri mahasiswa bimbingan. Kemudian untuk koordinator PT, ini memastikan mahasiswa dari PT tersebut aktif di tempat penugasan, memastikan GPL aktif, memverifikasi data beasiswa mahasiswa, kemudian memverifikasi UKT per semester dan membantu verifikasi keberangkatan mahasiswa yang ditempatkan di luar domisilinya. Nah, ini kalau dilihat di dokumen-dokumen yang berakun di IKI, ini adalah format surat izin orang tua ya. Jadi harus diizinkan orang tua. Ini suratnya ada di informasi di Instagram Kampus Mengajar. Ini fakta integritas. Nah, kemudian ada surat izin berikutnya adalah rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi. Nah, ini juga harus dilengkapi oleh teman-teman mahasiswa yang berminat atau mengikuti KM Angkatan 4 ya. Nah, berikutnya untuk ini ya, untuk DPL. Apa ini DPL? Kita lihat syarat-syaratnya. Untuk DPL, itu yang dokumen yang harus dipersiapkan adalah fakta integritas dan juga rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi ya. Jadi cukup dua saja. Untuk koordinator PT, rekomendasi dari perguruan tinggi saja. Seperti itu ya. Jadi cukup mudah untuk diikuti ya. Nah, sekarang kalau cara mendaftarnya bagaimana? Kita lihat di sini. Apakah bisa kita mencoba mendaftar? Kita sebentar kita tutup dulu yang ini ya. Oke. Nah, ini yang tahun lalu ya. Kalau tahun ini kan dimulai besok ya, tanggal 25 kita lakukan mengajar. Nah, daftar sebagai peserta. Oke, caranya saya kira gampang ya, tinggal login saja. Nah, ini cara daftarnya pilih peran, misalnya sebagai mahasiswa, ya, tinggal dilanjutkan aja di sini. Nah, di sini alamat emailnya apa, kemudian nanti mengikuti proses selanjutnya ya, saya kira juga tidak terlalu susah. Kalau saya ganti peran saya, daftar, coba saya karena saya sebagai dosen, mungkin saya harus milih menjadi DPL. Dosen, coba. Oke. Nah, ini kan, ini kalau bagi mahasiswa pastikan email yang digunakan sesuai dengan email yang terdapat di PD Dikti. Seterusnya ini daftar dan seterusnya. Saya kira cukup mudah untuk mendaftarnya. Kita lihat coba kita buka Kampus Mengajar buku saku yang tahun lalu ya. Kita lihat di tahun lalu. Ini jerit-jerit sekolah dasar. Ini Kampus Mengajar nih. Ini buku saku Kampus Mengajar tahun lalu. Kita mungkin langsung fokus ke ini ya. Ini DPL ya. Oke, kita lihat di syarat-syaratnya. Sama ya, kurang lebih sama. Ini huruf nah ini pendaftarannya di sini. Seleksinya seperti ini, alur seleksinya, seleksi administrasi dan seterusnya. Oke, ini penugasan dan seterusnya. Sudah lengkap sekali di buku saku ini. Dan silakan teman-teman bisa. Tentunya angkatan 4 akan segera dirilis ya, besok dirilis. Nah, ini untuk buku saku dosen. Nanti sebagai DPL juga harus memperhatikan atau memahami aturan-aturan yang ada di buku saku ini supaya tujuan dari program ini bisa tercapai secara optimal.
Oke, ini koordinasi dan seterusnya. Peran DPL. Jadi masing-masing tahapan dijelaskan peran DPL-nya di sini apa. Jadi sudah sangat lengkap sekali. Oke, ini kalau ini kampus mengajarnya secara umum. Coba kita lihat yang mahasiswa. Dosen, nah ini buku saku mahasiswa ya. Nah ini buku sakunya seperti ini. Apa saja tugas-tugasnya sudah sangat lengkap di sini, termasuk membuat laporan dan seterusnya. Nah, ini bantuan-bantuan apa yang akan diberikan selama menjadi atau mengikuti program ini sangat-sangat lengkap sekali. Jadi menurut saya harus dimaksimalkan ya oleh teman-teman mahasiswa maupun dosen yang berminat untuk mengikuti program kampus mengajar angkatan 4 ini dan bisa mulai dipersiapkan mulai pendaftaran besok ya 25 Mei ya. Semoga lolos dan bisa berpartisipasi dalam kegiatan ini secara optimal. Oke, demikian konten singkat saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Pak Asaf. Channel sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.